Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi. Kita mau beribadah dari rumah ya adik-adik. Tetap semangat, tetap ada sukacita walau ibadahnya dari rumah. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita ambil posisi yang baik. Semuanya duduk, buka tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu sampai dengan hari ini Kau masih menolong kami. Tuhan, ibadah kami, ibadah sekolah minggu, berikan hati yang penuh sukacita untuk anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan, pujilah nama-Mu. Amin. Oke, adik-adik di rumah, kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita angkat satu lagu pujian. Sebelumnya, ayo berdiri ya. Berdiri. Ya, kita angkat satu lagu pujian. Apa kakak? Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Kita nyanyi bersama ya. Yesus
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya, berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu berteguh, kesetiaan pendengarnya, umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan titah kelima. Hormatilah Bapa dan Ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Janganlah kita menimbulkan marah mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 440 di Badai Topan Dunia ayat 1 ya adik-adik. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan bulan Oktober terdapat dalam kitab Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kita kembali angkat lagu pujian kita dari nomor 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Marilah kita mengaku iman, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal,
Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita buka lagu dari 301. Tapi sebelum kita bernyanyi, mari kita ucapkan janji persembahan dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, ya. Ku berikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Bahasa Bataknya 1, 2, 3, ya. Peleon, peleon kon dan margabus audisi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau beribadah. Biarlah Roh Tuhan mengajar kami untuk mengerti firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan 1 minggu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Semua adik-adik di rumah buka Alkitabnya ya. Lukas 9, 28, 36. Saya akan baca untuk kita. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita baca di firman Tuhan ini, Yesus dimuliakan di atas gunung. Sebenarnya pada saat setelah Yesus dibaptis, maka suara dari surga juga terdengar, sama seperti perkataan ini. Tetapi ini kembali terdengar ketika Yesus pergi ke gunung bersama dengan 3 orang murid terbaiknya. Siapa itu namanya? Jadi kalau dibilang atau ditanya sama kalian semua, siapa yang sering bersama-sama dengan Yesus dan sering disebut dalam kitab Injil yang 4 itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yaitu ada 3 orang muridnya. Itu ditulis di ayat 28, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 murid itu sering disebut di Perjanjian Baru yang bersama-sama dengan Yesus. Dan di nats ini juga dikatakan bahwa
Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Dengarkan ini sebentar ya tentang ini. Yesus memang mengajarkan tentang bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan disalibkan dan akan bangkit. Tetapi murid-muridnya belum mengerti tentang penderitaan Yesus untuk keselamatan manusia. Tetapi sebelum Yesus pergi ke Golgota atau disalibkan, maka ada waktu di mana Yesus mengajak murid-muridnya membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke satu gunung untuk berdoa. Adik-adik, kalau ditanya hari Minggu itu hari keberapa? Mungkin Anda akan menjawab, hari Minggu hari berapa ya? Hari ke-7 kali ya? Iya, sebenarnya hari Minggu itu hari pertama. Tetapi kalau kita hitung lagi hari pertama hari Minggu itu, berarti hari ke-7 adalah hari Sabtu. Jadi kalau hari ke-8 berarti juga kembali lagi menjadi hari Minggu. Itu ya, Dik ya. Hari 28. Udah mengerti sekarang kan? Jadi kalau di rumahmu sekarang ada kalender HKBP, coba lihat. Hari yang pertama ditulis di situ apa? Minggu. Tidak ditulis hari Senin, Minggu. Itu pertama ya. Jadi kalau kita hitung dia hari Minggu hari pertama, berarti hari ke-7 adalah hari Sabtu. Itu hari Sabat bagi orang Yahudi. Dan kita hitung lagi kembali ke depan, berarti hari ke-8 itu hari Minggu. Jadi hari Minggu adalah hari untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi pada hari itu Yesus pergi membawa Petrus, murid-muridnya itu Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung. Tujuannya apa? Mengapa mereka naik ke atas gunung? Apa ditulis di ayat 28? Untuk berdoa. Dengarkan adik-adik. Yesus pun berdoa. Apalagi kita. Yesus saja anak Allah, anak yang maha tinggi itu berdoa. Dan dia pergi ke satu tempat yang sepi. Ke gunung. Ini kan kalau Bait Allah disebut apa? Gunung Tuhan kan? Tetapi dia pergi ke satu gunung. Dia ke tempat yang sepi. Dia mau berdoa kepada Allah Bapa. Karena hari di mana dia mau disalibkan sudah dekat. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan dia berdoa. Adik-adik tahu nggak apa yang akan terjadi? Nggak tahu kan, Dik? Mana tahu kita kan? Inang Bibel tahu nggak? Nggak tahu, siapa yang tahu? Tuhan. Tetapi dia, Yesus juga Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, dia berdoa kepada Bapaknya. Maka adik-adik sama seperti Yesus, kita orang percaya dianjurkan, diharuskan sebenarnya kita harus berdoa. Adik-adik jangan lupa berdoa di rumah. Selalu berdoa kepada Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, pemilik asli dari hidup kita. Jadi kalau ditanya, siapa yang memilikimu? Siapa yang mempunyai hidupmu? Siapa yang mempunyai itu? Jangan kau katakan orang tuamu. Sebenarnya ia memang orang tua kita, melahirkan kita, membesarkan kita, tapi pemilik asli kita adalah Tuhan. Itu dia, Tuhan Yesus yang sangat baik itu. Dan Yesus berdoa. Berdoa berarti meminta kepada Tuhan. Itu kan memohon kepada Dia agar Dia bersama-sama dengan kita dan membantu kita dalam segala situasi. Baru dituliskan di Alkitab ini, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Itu heran kita. Heran kita kalau kita melihat Yesus pada saat itu, kita lihat wajahnya menjadi dikatakan di sini berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Berarti dia mempunyai karisma yang besar dan dia bersahaja. Luar biasa itu ya. Tetapi yang heran kita ditulis di nats ini adalah tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Inang tanya dulu, apakah Musa dan Elia itu sudah mati? Ayo cepat, jawab dulu Inang. Apakah Musa dan Elia dalam nats ini sudah mati? Sudah. Apakah dia dikatakan di nats ini bersama-sama dengan Yesus dan berbicara dengan Yesus? Iya. Apa yang kita pelajari dari Musa? Ayo cepat dulu. Apa artinya Musa? Yang diambil dari air. Pernah dengar bangsa Israel? Pernah dengar mereka di Mesir berapa lama? 400-an tahun.
mereka keluar dari Mesir, siapa yang memimpin mereka keluar dari Mesir? Disuruh Tuhan, yaitu Musa. Apakah Musa adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Iya, dia percaya kepada Tuhan. Maka pada nats ini dikatakan dia berbicara dengan Yesus, padahal dia sudah mengalami kematian. Jadi semua orang yang sudah percaya, yang percaya kepada Kristus itu bersama-sama dengan dia, walaupun dia mati. Dan saya mau tanya dulu, opung siapa di sini yang udah meninggal? Tanya dulu, bapak udah meninggal opung gitu ya, atau keluarga siapa yang sudah meninggal ya? Maka kita yakini bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Jangan cari-cari dia di tempat yang lain ya. Di sini dikatakan juga ada Elia. Dengarkan Inang, ada 2 orang memang di Alkitab yang dicatat tidak pernah mengalami kematian. Ada satu namanya Henok, satu lagi namanya Elia. Dia naik ke surga dengan kuda perang. Dan kita lihat di sini bahwa dia bersama-sama dengan Yesus dan bicara. Adik-adik, siapa yang mau seperti Musa dan seperti Elia? Dia harus punya iman, dia harus berdoa seperti Yesus tadi. Dia harus mempunyai hubungan yang akrab dengan dia. Walaupun dalam khotbah-khotbah yang beberapa minggu lalu Inang bilang, akhir-akhir ini anak sekolah minggu tambah malas mengikuti kebaktian seperti itu. Tapi saya yakin, Inang yakin bahwa kalian selalu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada Musa, ada Elia di situ bersama-sama dengan Yesus. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Mengapa Yesus harus ke Yerusalem? Dia sebentar lagi mau disalibkan. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dengarkan ini. Pada saat Yesus berdoa, murid-muridnya katanya tertidur. Tapi terbangun. Siapa di sini yang sering tertidur ketika berdoa? Ada anak-anak gitu kan? Atau kita kan berdoa tapi tertidur. Atau mungkin bapak kita yang pimpin doa. Atau emak kita yang pimpin doa tapi kita tertidur. Karena kita capek atau kita ngantuk. Ternyata murid-muridnya seperti itu juga. Dia punya kelemahan. Muridnya punya kelemahan ketika mereka tertidur. Tetapi luar biasanya adalah mereka bangun dan melihat Yesus dalam kemuliaan. Dan melihatnya bersama-sama dengan 2 orang tadi. Siapa tadi namanya yang bilang? Jadi kita ditulis siapa? Musa dan Elia. Mereka adalah orang-orang benar. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Inang yakin juga adik-adik di sekolah minggu adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang memuji Tuhan, dan yang menghormati orang tua. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, maka Petrus berkata, sering sekali kita lihat dalam kitab bahwa Petrus sering bicara ya. Dia mewakili murid-muridnya berbicara kepada Yesus atau kepada yang lain. Dikatakan, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Apakah kemah itu adalah satu yang tempat yang baik untuk mereka bertiga? Ternyata tidak. Karena kemah yang dibangun di dunia pun akan berlalu. Petrus tidak tahu apa yang dia katakan. Dia pikir kalau di situ ada kemah, mereka akan tinggal di situ. Ternyata tidak. Karena dia tidak mengerti. Petrus kan seperti itu biasanya, dia bicara walaupun dia tidak mengerti. Maka sebenarnya adik-adik sekolah minggu juga, kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, baiklah ditanya daripada dia berkata-kata. Seperti itu ya. Dan dikatakan di sini, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Mereka takut ketika awan datang. Awan yang didatangkan oleh Tuhan. Karena dalam awan itu suara Tuhan yang terdengar. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dan yang harus didengarkan oleh murid-muridnya, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus, dari suara Tuhan dalam awan itu adalah Yesus. Yesus yang dipilih oleh Allah untuk didengarkan. Maka yang paling perlu kita dengarkan adalah suara Tuhan daripada suara orang lain. Amin ya Dik ya.
Yang paling kita harus lakukan bukan perkataan manusia tetapi perkataan Tuhan. Adik-adik akan semakin tumbuh dan semakin besar, dan adik-adik akan tahu apakah orang tuamu itu berbicara sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jika orang tua kita pun atau orang di samping kita tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan, harus kita katakan tidak. Karena perkataan Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih harus kita lakukan daripada perkataan orang lain. Amin ya. Untuk itulah dikatakan, inilah anakku yang kupilih. Maksudnya adalah Yesus yang dipilih oleh Tuhan. Dengarkanlah dia, dengarkan firman-Nya, dengarkan perkataannya. Walaupun suara di dunia ini banyak kan. Sekarang orang bersuara sangat pintar kan. Bicara asal ngomong, walaupun itu tidak tahu dia kebenarannya. Kita pun mungkin ya, kita jaga perkataan kita, apa yang kita ucapkan ya. Karena itu adalah dosa. Tertulis di mana itu, Di? Itu tentang bicara-bicara yang gak bagus itu. Jangan engkau berdusta. Hukum keberapa itu? Siapa yang tahu? Hukum yang ke-9. Jangan kau bersaksi dusta tentang samamu. Jangan kau memfitnah. Itu kan, jangan kau katakan kabar bohong. Seperti itu ya, Dek ya. Kita gak boleh seperti itu. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Inilah anakku yang kupilih, kata suara itu. Ini itu adalah Yesus. Adik-adik tetap setia kepada Yesus. Di masa yang sulit seperti ini pun harus tetap setia kepada Yesus kapanpun. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Di mana yang dua itu? Di mana Musa dan Elia? Mereka sudah naik ke surga kembali. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Tetapi saksi mata yang melihat langsung dan mendengar langsung suara Tuhan itu dan kemuliaan yang terjadi pada Yesus itu adalah ada, yaitu murid-muridnya. Siapa namanya? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu tidak apa yang seperti yang dikatakan orang, tapi mereka melihatnya, mereka jadi saksi asli karena mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Yesus adalah anak yang dipilih dan Yesus harus didengarkan. Adik-adik, maka seperti itulah apa yang terjadi pada Yesus di gunung ketika dia pergi ke sana dan dia berdoa di sana dan membawa murid-muridnya itu. Dan kita lihat bahwa Yesus memang adalah anak Allah yang maha tinggi dan dialah yang dipilih menjadi Mesias. Kemarin Inang cerita tentang Mesias apa? Yang diurapi kan? Yesuslah juru selamat. Dialah yang harus kita dengarkan. Gak tahu sih Inang, apakah kalian rajin membaca Alkitab? Kalian mungkin lebih banyak menggunakan media sosial atau main game mungkin daripada membaca Alkitab. Saya gak tahu apa ada ayat-ayat yang kalian ketahui. Tapi saya mau katakan, Inang mau katakan bahwa firman Allah lah yang kekal, yang abadi, yang harus kita hidupi, bukan yang lain. Jadi tetaplah berdoa seperti Yesus pada saat firman ini, saat nats ini kita dengarkan. Tetaplah berdoa, tetap setia kepada Dia. Siapa yang mau bersama-sama dengan Yesus adalah mereka yang mau tetap setia dan mengikuti Yesus dengan baik, dengan cara hidup yang baik. Maka selalu Inang ajarkan, jangan malas. Jangan malas berdoa atau memuji Tuhan, jangan malas belajar, jangan melawan saja, jangan katakan kata-kata fitnah atau kata-kata bohong. Bersikaplah yang baik, sama seperti Yesus. Bersikap yang baik karena dia anak Allah yang maha tinggi. Karena itu tetaplah semangat, bersukacitalah. Ya kan? Ada orang yang tanya sama Inang Bibil, Inang, Natal ini kita Natal enggak sekolah minggu? Katanya kan, Inang enggak tahu, saya bilang. Masih Covid ini kan? Iya. Tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah bersukacita. Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita dan Dia mengasihi kita. Orang tahu mengasihimu? Iya, tapi Tuhan lebih dari situ. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tahu bahwa kami harus berdoa seperti Yesus yang berdoa. Dan kami tahu dari firman ini bahwa Yesus membawa murid-muridnya. Dan kami adalah murid-murid Tuhan yang selalu setia untuk berdoa, memuji, muliakan nama Tuhan, melakukan yang terbaik dari hidup kami. Dan kami juga tahu dari firman bahwa ada Musa dan Elia, orang-orang terbaik di zaman perjanjian lama yang bersama-sama, yang berbicara langsung dengan Yesus. Dan kami juga percaya bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih
untuk menjadi orang yang percaya dan berbicara langsung dengan Yesus dengan doa yang telah kami haturkan, yang kami mintakan dan mohonkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika kemah di dunia ini akan selesai, maka ada kemah abadi bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan kami tahu bahwa kami harus meniru Yesus dan mengikut Dia, karena Dialah yang harus kami dengarkan, dan Dialah yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian, membawa kami kepada kehidupan. Berkati anak sekolah minggu Tuhan dimanapun berada, dimanapun mereka melakukan aktivitasnya, apakah bermain di rumah, di sekolah, ataupun belajar dari rumah. Biarlah apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biar orang tua kami boleh bersuka cita mengajari kami, mendoakan kami, membawa kami ke jalan yang Tuhan inginkan. Berkati semua orang tua kami dimanapun berada, berikan rezeki yang banyak, kesehatan, berkat melimpah dari Tuhan. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi, keluarga besar kami dan semua umat Tuhan dimanapun berada. Berkati kami supaya nanti pada saatnya kami bisa kembali beribadah di rumah-Mu, bersuka cita, bernyanyi bersama, berdoa bersama, naik ke gunung Tuhan, untuk melakukan yang terbaik, memuji memuliakan nama Tuhan. Mendengarkan Tuhan adalah kewajiban kami, karena kami sudah didengarkan oleh Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita kembali menyanyi dari Turun Jemaat nomor 370, Semua Berjalan dengan Juru Selamatku. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihi-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin.